Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara, dalam segmen ini kami akan membahas kembali tentang sejumlah kasus dalam sepekan terakhir yang menjadi perhatian masyarakat luas. Mulai dari tragedi jatuhnya seorang perempuan dari lift Bandara Kuala Namu, pembunuhan seorang bayi oleh ayahnya sendiri, hingga koboi jalanan di ibu kota. Kita mulai dari tragedi jatuhnya Aisyah Sinta Dewi Hasibuan dari lift Bandara Kuala Namu 24 April lalu. Kenyataan bahwa Aisyah ditemukan 27 April atau 3 hari setelah dilaporkan hilang. Menurut fakta dari rekaman CCTV, lift tempat korban terakhir berada yang beredar di masyarakat, aspek keamanan lift di Bandara Kuala Namu pun dipertanyakan. Dan inilah saudara rekaman CCTV pada saat korban Aisyah Sinta Dewi Hasibuan berada di dalam lift Bandara Kuala Namu. Aisyah yang fokus melihat pada satu pintu lift tidak tahu bahwa terdapat 2 pintu lift di lokasi tersebut. Aisyah tidak melihat jika pintu lift di belakangnya terbuka dan tak lama kemudian pintu di depan Aisyah juga terbuka. Namun ternyata tidak berhenti di lantai yang tepat sehingga ia pun terjatuh. Dalam rekaman CCTV ini terlihat ketika korban berupaya menelpon dan mengabarkan keadaannya pada sang keponakan. Sang keponakan kemudian menelpon ibunya hingga pihak keluarga meminta bantuan petugas bandara untuk mencari. Keluarga juga sempat meminta rekaman CCTV khususnya di area lift, tetapi sulit mendapatkannya. Sementara itu pihak bandara mengaku saat pengecekan CCTV sempat terjadi kendala pada CCTV di area lift. Kita lihat lagi pemirsa, inilah celah tempat Aisyah jatuh yang menurut polisi dari hasil olah tempat kejadian perkara lebarnya sekitar 60 cm. Pada saat pukul 20.15 malam, 20.15 jam 8.15 malam, tanggal 24. Ya. Nah, kemudian langsung hubungi petugas security bandara. Oke, terus? Nah, kemudian petugas security bandara kan kami sampaikan bahwasanya kami ingin melihat CCTV yang ada memantau lift. Ya. Nah, ternyata nggak direspon. Jadi pada saat itu sudah minta ke petugas bandara untuk melihat CCTV. Sudah. Yang minta siapa? Yang minta kakak langsung. Oke, terus nggak dikasih? Nggak dikasih dengan alasan prosedurnya banyak segala macam, ya sudah. Kali tetap melakukan pengecekan pada area-area tertentu di luar yang sudah tadi di cover, kemudian termasuk pada area CCTV di dalam lift. Namun pada saat pengecekan itu sebelum memasuki jeda waktu yang kejadian yaitu sekitar pukul 20.35, nah 20 berapa itu agak goyang dan tidak jelas dan ada semacam ada terang bagian ini. Nah, informasi dari pihak petugas seperti itu sehingga proses pemantauan beralih kepada area yang lainnya. Nah, inilah saudara celah tempat Aisyah terjatuh yang tadi sempat kami sebutkan yang lebarnya sekitar 60 cm. Sebenarnya cukup lebar ya jika Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara yang melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pun menduga adanya kelalaian dalam perawatan sarana dan prasarana bandara, terutama di lift. Menindaklanjuti kasus ini, keluarga korban Aisyah Sinta Dewi Hasibuan melaporkan 6 perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas peristiwa jatuhnya korban dari lift Bandara Kuala Namu ke Barreskrim Polri. 6 perusahaan itu dilaporkan atas dugaan kelalaian dan kealpaan. Perusahaan yang kami laporkan yang pertama adalah PT Angkasa Pura II, PT Angkasa Pura II, PT Angkasa Pura Solusi, PT Angkasa Pura Aviasi, GMR Airports, GMR Consortium, dan Airports de Paris. Dan buntut dari kasus ini, 5 orang personel Bandara Kuala Namu pun dinonaktifkan. 2 diantaranya merupakan pejabat senior manajer teknik dan 3 personel security yang membidangi CCTV. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Angkasa Pura Aviasi Ahmad Rifai melalui Head of Corporate Secretary and Legal PT Angkasa Pura Aviasi Dedi Al Subur.